Halo rekan-rekan bisnis dan pemasaran, kembali lagi bersama Pak Yusuf dan melanjutkan pertemuan pertama tentang kesehatan keselamatan kerja atau K3. Kali ini kita akan membahas ruang lingkup K3. Nah, ruang lingkup keselamatan kerja itu di sini saya buat menjadi 4 poin. Yang pertama ada aspek pekerja, yang kedua pekerjaan, yang ketiga tempat bekerja, dan keempat adalah standar operasi kerja atau SOP. Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan para pekerja akan terlindung dari kemungkinan resiko pekerja yang selalu mengancamnya dalam kecelakaan kerja baik disebabkan oleh lingkungan kerja maupun kesalahan pekerjaan itu sendiri. Poin pertama ada aspek pekerja. Kesehatan pekerja di perusahaan harus dijaga dengan baik karena peningkatan kinerja sehingga menjadi tenaga yang produktif. Aspek pekerja ada 3 poin. Yang pertama itu mempelajari dan melaksanakan aturan dan instruksi keselamatan kerja. Yang kedua memberikan contoh cara kerja yang aman kepada pekerja baru yang kurang berpengalaman. Yang ketiga menunjukkan kesiapan dan minat untuk mempelajari dan melatih terhadap keselamatan kerja setiap petugasnya. Nah, dari aspek pekerja ini yang lebih diperhatikan adalah pekerjanya. Kita lihat di poin pertama itu adalah melaksanakan aturan atau instruksi keselamatan. Nah, ini bisa disebutkan ke dalam poin keempat nanti yaitu SOP. Yang kedua itu memberikan contoh dengan cara kerja yang aman. Nah, ini fungsi senior dalam lingkungan kerja itu memberikan contoh yang baik kepada junior-juniornya. Nah, yang ketiga adalah menunjukkan kesiapan dan minat mempelajari. Nah, ini harus ditumbuhkan di setiap individu atau setiap pekerja, tidak hanya yang senior maupun yang junior pun harus menumbuhkan minat untuk mempelajari dan melatih keselamatan. Karena apa? Karena keselamatan itu tidak akan terjadi jika kita siap. Keselamatan rata-rata kesalahan itu adalah human error atau kesalahan manusia atau kelalaian seperti itu. Lanjut ke poin kedua yaitu adalah pekerjaan. Pekerjaan diselesaikan oleh pekerja, namun pekerja harus bekerja sesuai dengan aturan pekerjaan. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu mencegah dan menghindari terjadinya kecelakaan. Yang kedua, menjaga mutu pekerjaan. Yang ketiga, tidak menurunkan produksi. Yang keempat, tidak merusak anggota badan. Yang kelima, mengadakan pelatihan terhadap para pekerja di bidang khusus. Nah, pekerjaan ini lebih di pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerjanya. Contoh, misalnya ada pekerja di bagian kantor atau administrasi. Nah, pekerjaan ini jangan sampai merusak anggota badan sesuai nomor 4 ini. Yaitu apa? Misalnya duduk terlalu lama, lebih dari 5 jam, misalnya tanpa berdiri, kurang minum air putih. Nah, itu sebenarnya kesadarannya dari pekerjanya, tapi pekerjaan ini bisa mencelakakan pekerjanya jika tidak ada jeda dari setiap waktunya gitu. Misalnya admin pertama yaitu pada jam kesekian sampai kesekian, namun admin kedua tidak masuk lalu dipaksakan untuk menggantikannya. Nah, itu juga tidak baik karena dapat merusak anggota badan dan menurunkan produksi. Jadi pekerjaan ini memang ada aturannya gitu. Jangan sampai pekerja tidak mematuhi aturan atau terlalu tergiur akan bonus. Biasanya resiko itu diterima ketika lembur gitu. Yang ketiga ada tempat bekerja. Nah, tempat bekerja merupakan bagian yang penting bagi suatu perusahaan. Secara tidak langsung, tempat bekerja akan berpengaruh terhadap kesenangan, kenyamanan, keselamatan dari para pekerjanya. Keadaan yang menyenangkan dan aman akan menimbulkan gairah produktivitas kerja. Usaha kesehatan yang perlu dilakukan terhadap tempat bekerja secara umum adalah menerapkan higien atau sanitasi tempat kerja secara khusus, antara lain itu ada beberapa poin. Yang pertama, penerangan pencahayaan dalam ruangan kerja harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, dari penerangan ini tidak semua ruangan kerja itu harus terang. Karena apa? Karena penerangan dan pencahayaan ini sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi jenis pekerjaan ini banyak. Ada yang secara intens atau rutin dia bekerja di ruangan tersebut, ada yang tidak secara rutin. Nah, itu pengaturan pencahayaannya berbeda-beda gitu.
jangan terlalu terang dan juga jangan terlalu redup. Karena apa? Karena dapat membuat dari iritasi mata dari pekerjanya jika itu bekerja di depan komputer atau layar monitor. Yang kedua, pengontrolan udara dalam ruang kerja. Nah, ini penting banget pengontrolan udara. Kenapa? Karena dalam siklus atau ventilasi udara di kantor atau di ruangan itu harus bekerja dengan baik. Dengan adanya ventilasi atau adanya AC yang berfungsi dengan baik, nah, itu dapat membantu pekerjanya untuk produktif karena AC tersebut membantu mengganti CO2 dengan O2 baru sehingga para pekerjanya dapat konsentrasi itu dengan baik. Suhu ruangan, yang ketiga adalah suhu ruangan dalam ruangan kerja. Nah, ini sudah saya sebutkan dalam dalam contoh pertama di pertemuan pertama, yaitu suhu ruangan jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas. Kenapa? Karena jika terlalu dingin, pekerjanya dapat mengantuk. Nah, jika terlalu panas, pekerjanya juga tidak konsentrasi. Gitu. Nah, tekanan udara dalam ruangan kerja. Nah, apa bedanya dengan pengontrolan udara? Nah, tekanan udara di sini yang tadi saya buat temperatur gitu. Jadi tadi kalau suhu ruangan jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Nah, tekanan udara ini juga pentingnya dalam ruangan kerja gitu. Hampir sama tipis dengan suhu ruangan. Bedanya tekanan udara ini yang membuat O2 di dalam ruangan ini baik gitu sehingga pekerjanya itu dapat berkonsentrasi dengan baik gitu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pencahayaan, nah ini pencahayaan secara general atau dalam ruangan itu, jadi tidak hanya dari layar monitor, baik dari lampu yang diberikan oleh tempat bekerja tersebut, itu juga harus diperhatikan. Poin terakhir adalah standar operasi kerja. Salah satu aspek yang harus kalian perhatikan adalah standar operasi kerja atau SOP. Nah, kenapa saya memasukkan SOP dalam ruang lingkup K3 ini? Karena menurut saya SOP itu penting. Nah, seperti menurut Sailendra 2015, SOP merupakan sebuah panduan yang bertujuan untuk memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan yang berjalan dengan lancar. Sedangkan menurut Cipto Atmoko pada tahun 2011 mengartikan SOP sebagai suatu pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi perusahaan maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha berdasarkan indikator teknis, administratif, prosedural, sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Nah, terjadi banyak pekerjaan yang disebabkan oleh human error atau kesalahan manusia. Oleh karena itu dibuatlah SOP perusahaan agar meminimalisir adanya human error dan menjaga reputasi perusahaan agar lebih baik. Nah, yang tadi saya sudah buat, human error itu terjadi akibat kelalaian, akibat dari pekerja yang tidak mematuhi standar operasi kerja atau SOP. Jadi pentingnya kesadaran antar senior maupun junior di suatu perusahaan, yaitu pentingnya untuk menyadari atau mentaati SOP yang ada gitu sehingga tidak terjadi human error. Dan jika tidak terjadi human error, fungsinya banyak. Yang pertama dari sisi pekerjanya akan sehat dan selamat, senang menjalankan pekerjaannya. Dari sisi pekerjaannya pun produktif. Dari sisi tempat kerja atau perusahaan reputasinya baik. Karena apa? Karena produktif. Misalnya karena tidak ada berita simpang siur tentang kecelakaan kerja yang disebabkan oleh pekerjanya gitu. Jadi banyak banget nih pentingnya SOP ini. Nah, sebagai bentuk tugas saya akan berikan di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan masih seputar standar operasi kerja dan juga ruang lingkup K3 ini gitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan semangat belajar.